Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Di video kali ini gua mau bahas fitur dari jam tangan G-Shock GA 2100 sekaligus cara settingnya yang menurut gua sih agak sedikit rumit ya. Kalau cuma lihat buku panduan kayaknya agak susah buat dipahami. Makanya gua coba buat bikin videonya nih. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama gue mau jelasin dulu nih, kalau di jam tangan ini tuh ada penunjuk waktu analog yang ditandai dengan jarum jam, menit, tanpa jarum detik. Terus subdial atau jarum yang kecil ini penunjuk hari. Nah, untuk digitalnya, biarpun ukurannya kecil, tapi di sini menyimpan cukup banyak fitur yang nantinya akan gue jelasin satu per satu. Kemudian untuk operasional, di bagian kanan dan kirinya masing-masing ada dua tombol. Dan nggak ada crown ya, karena memang kita nggak perlu setting jarum-jarum penunjuknya. Yang perlu kita setting cukup waktu digitalnya aja. Nanti jarum-jarumnya ini akan secara otomatis sinkron sama waktu digitalnya. Untuk digitalnya ini sekarang ada di mode utama yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Tapi bisa kita ganti juga ke mode kalender dengan cara tekan tombol start. Nah, sebelah kiri ini bulan dan yang kanan tanggal. Detiknya masih tetap ngikut. Dan gue lebih suka tampilan kayak gini sih, karena menampilkan semua fitur penunjuk waktu. Ada penunjuk jam, menit, detik, tanggal, bulan, dan hari. Semuanya ada dalam satu frame. Untuk cara setting waktunya, tekan dan tahan tombol adjust sekitar 3 detik. Atau sampai LCD-nya ini menunjukkan home city atau kota zona waktu. Nah, kebetulan ini yang muncul kode BKK atau Bangkok. Dan udah bener ya, kalau kita tinggal di Indonesia bagian Barat atau WIB, gunakan zona waktu Bangkok karena perbedaan waktunya sama-sama plus 7. Buat kalian yang ada di area WITA, pakai zona waktunya Beijing karena sama-sama plus 8. Dan buat yang di Indonesia Timur atau WIT, pilih waktu Tokyo karena sama-sama plus 9. Oke? Untuk pindah ke pengaturan berikutnya, tekan tombol mode. Nah, ini muncul kode on off. Ini adalah fitur DST. Buat yang belum tahu, DST ini singkatan dari Daylight Saving Time. Ini tuh fitur buat majuin waktu 1 jam lebih cepat atau mundurin waktu 1 jam lebih lambat ketika pergantian musim. Dan yang pakai sistem DST ini tuh cuma di beberapa negara aja ya. Kalau mau tahu negara mana aja yang pakai sistem ini, kalian bisa searching di Google aja lah. Yang jelas untuk Indonesia nggak pakai. Jadi fitur DST-nya ini kita off-kan aja. Lanjut, kita tekan lagi tombol mode. Ini masuk ke pengaturan format waktu. Mau pakai format 24 jam atau 12 jam AM PM, pilih aja. Kalau gue sih terbiasa pakai yang 24 jam. Terus ini masuk ke pengaturan detik. Dia cuma bisa dinolkan ya pakai tombol start. Kalau yang ini pengaturan jam. Nah, enaknya di jam tangan ini untuk setting angkanya dia bisa maju mundur guys. Tombol start buat maju atau buat nambah nilainya. Tombol like buat mundur atau ngurangin nilainya. Jadi nggak perlu takut kalau kelewatan angkanya. Terus yang ini setting menit. Kalau yang ini pengaturan tahun. Dan untuk tahunnya sendiri dia mentok di tahun 2099. Lanjut, ini setting bulan dulu yang sebelah kiri. Dan sebelah kanan setting tanggalnya. Terus kalau yang ini bunyi tombol bisa diaktifkan atau dimatikan. Kalau yang ini pengaturan lampu. Kita bisa pilih durasi nyala lampunya nih, mau 1 detik atau 3 detik. Oke, udah selesai. Jangan lupa tekan lagi tombol adjust. Nah, jarum jam, menit, dan hari otomatis menyesuaikan dengan waktu digital yang kita setting tadi. Berikutnya, selain penunjuk waktu, ada juga fitur world time yang menunjukkan waktu di berbagai kota atau negara. Ini Bangkok sama dengan waktu Jakarta. Terus ada Singapura, Hong Kong, Beijing, dan lain-lain. Kalau mau lihat waktunya, kita bisa tekan tombol adjust. Untuk fitur selanjutnya ada stopwatch. Untuk start dan stop, tekan tombol start. Kalau untuk reset, tekan tombol adjust. Kemudian bisa juga start,
Terus di split menggunakan tombol adjust dan tekan tombol adjust lagi untuk lanjut. Kalau mau di stop tekan tombol start dan tekan tombol adjust untuk kembali ke angka 0. Berikutnya ada juga fitur timer atau hitung mundur. Ini bisa kita set untuk durasinya ya. Tekan dan tahan tombol adjust sampai angkanya berkedip. Oh ya, setiap kali kita masuk ke mode setting, jarum jam dan menitnya ini akan nyari posisi yang aman, yang nggak ngehalangin digitalnya. Jadi sangat membantu ya, biar pas kita setting, jarumnya ini nggak menghalangi layar digitalnya. Oke, lanjut. Untuk yang sebelah kiri ini durasi untuk jam, dan yang kanan menitnya. Misal kita mau set di 2 jam 15 menit, kita bisa gunakan tombol like atau start. Nah, ini kita set jamnya dulu. Untuk pindah ke menit, tekan tombol mode. Oke, kita set di menit ke-15. Dan detiknya juga bisa kita setting nih. Artinya kalau kita mau set timernya kurang dari 1 menit juga bisa. Tinggal nanti dinolin aja jam sama menitnya. Kalau udah selesai, tekan tombol adjust. Dan untuk memulai timer, tekan tombol start. Kalau mau di pause dulu, tekan tombol start juga. Dan kalau mau kembali ke awal, tekan tombol adjust. Selanjutnya ada fitur alarm. Untuk cara settingnya, tekan dan tahan tombol adjust sampai angkanya berkedip. Nah, di sini gue mau setting alarmnya di jam 5 lewat 15 menit. Oke, kalau udah selesai tekan tombol adjust. Nah, untuk on off alarm tekan tombol adjust juga guys. Kalau ada indikator on, artinya alarm aktif. Dan untuk bunyi alarmnya kayak gini. Oh ya, jam tangan ini punya 5 alarm yang bisa kita maksimalkan. Mungkin untuk teman-teman yang muslim ini sangat bermanfaat buat alarm 5 waktu sholat ya. Untuk pindah ke mode alarm 1, 2, 3, sampai 5. Di mode alarm ini kita bisa tekan tombol start. Dan untuk cara setting waktu masing-masing alarmnya sama aja kayak tadi ya, tekan dan tahan tombol adjust dan seterusnya. Oh ya, di sini juga ada fitur signal yang kalau kita aktifin nanti setiap pergantian jam dia akan ngeluarin bunyi sinyal kayak gini. Kemudian untuk cek LCD kita bisa tekan tombol start, mode, dan adjust secara bersamaan. Nah, tampilan layarnya jadi kayak gini. Dan jarum menitnya juga dia bergerak ya. Kemungkinan sih ini mode buat cek pergerakan jarumnya, normal apa enggak gitulah. Terus kita bisa tekan tombol start untuk cek LCD berikutnya. Ini ada kode-kode angka juga yang jujur sampai sekarang gue belum tahu sih ini kode apa. Mungkin kayak kode modul gitu. Dan kalau udah selesai, nanti jarum jam dan menitnya akan kembali menyesuaikan waktu yang ada di digitalnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, gimana kalau antara jam analog dan digitalnya ini nggak sinkron? Termasuk jarum kecil penunjuk harinya juga ini melenceng jauh. Caranya gampang. Tekan tombol adjust selama 5 detik. Kalau cuma 3 detik itu kan akan masuk ke mode setting ya. Nah, ini sampai muncul indikator SUB di LCD-nya. Artinya sub dial atau jarum kecil penunjuk harinya siap untuk dikalibrasi. Kita tinggal tekan tombol start. Dan posisikan jarum penunjuknya ini tepat mengarah ke indikator SU atau Sunday. Karena ini adalah titik awalnya. Kalau udah selesai, kita lanjut kalibrasi jarum jam dan menit. Tekan tombol mode. Nah, ini akan muncul 00 di LCD-nya. Dan kedua jarumnya ini bergerak ya. Kita tunggu dulu sampai berhenti. Kalau udah berhenti, kita setting jarum jam dan menitnya ini ke arah yang tepat di jam 00 atau jam 12. Sama kayak yang ditunjukkan waktu digital. Caranya tinggal tekan tombol start. Untuk mempercepat, kita bisa juga tekan dan tahan tombolnya selama 3 detik. Nah, tunggu sampai mendekati jam 12, baru nanti kita akan berhentiin, biar nggak kelewat ya. Oke, stop. Sekarang tinggal kita pasin biar menunjuk tepat ke arah jam 12.00.
Oke, kalau udah selesai tekan tombol adjust. Secara otomatis jarum jam dan digital akan sinkron dengan sendirinya. Oke, itu tadi cara setting dari fitur-fitur yang ada di jam tangan G-Shock GA2100 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.